Ayo, siapa berikutnya? Goblok anjing. Saya mau bawain Mas. Jadi teman-teman, kalian tahu gak kalau dulu ini adalah cerita tragis dari seorang putri bangsawan bernama Anne Boleyn yang adalah Aneh boli. Anne Boleyn. And bowl. Anne Boleyn. Iya. Dia sendiri lahir sebagai putri bangsawan dari pasangan Sir Thomas Boleyn dan Elizabeth Howard. Dengan masa kecil yang mapan di Kastil Hanover, Inggris. Dari sejak kecil dia tuh udah hidupnya enak. Pada tahun 1513 ia dikirim ke Prancis untuk mempelajari tata krama istana serta mengasah keterampilan seni seperti musik, tari dan fashion. Jadi dari kecil orang bangsawan Inggris tuh udah dididik guys. Ada sekolahnya jadi bangsawan. Jurusannya apa? Jurusan bangsawan. Nah gitu. Belajarnya nari sama table manners. Table manner. Bener. Terus Sekembalinya ke Inggris pada 1522, Anne bertransformasi menjadi wanita yang sangat anggun dan berpendidikan tinggi, menjadikannya sosok yang sangat menonjol di lingkungan istana. oke. Meskipun banyak pria ternama yang mencoba mendekatinya, Anne dikenal sangat pemilih. Hingga akhirnya ia menarik perhatian sang raja sendiri, yaitu Raja Henry VIII. Sang raja yang merasa frustasi karena pernikahannya dengan Catherine of Aragon tidak membuahkan ahli waris laki-laki, mengejar Anne dengan sangat gigih. Melalui 17 surat cinta yang ia kirim setiap harinya, membuat Anne tuh ya luluh lama-lama. Awalnya nggak mau kan. Tapi karena si Henry VIII tuh ngirimin 17 surat setiap hari dan isinya tuh romantis banget, jadinya ya luluh. Kegigihan Henry termasuk perhatiannya yang luar biasa dengan Anne sampai akhirnya Anne tuh ya udah kita nikah aja gitu. Jadi Anne-nya yang mau sekarang. Demi menikahi Anne, Henry VIII melakukan langkah berani dengan melawan otoritas Paus Clemens VII yang menolak membatalkan pernikahan pertamanya. Jadi dia tuh pengennya gak mendua, tapi pengennya menceraikan istri sebelumnya yang Catherine tadi. Tapi sama Paus juga nggak boleh. Ya, karena kan nggak boleh berpisah. Bener, harus ada sebab kayak meninggal bla bla bla. Betul. Tapi si Henry tuh aku udah nggak mau, dia nggak bisa ngasih Betul. anak laki-laki gitu. Akhirnya diberontak. Konflik ini berujung pada pemutusan hubungan Inggris dengan gereja Katolik Roma, di mana Henry mengangkat dirinya sebagai kepala gereja tertinggi di Inggris biar dia bisa mengubah Atur aturan. aturan, Oke. iya. Bener. Ya udah, sekarang kita putusin ketua gereja sekarang aku, bukan paus lagi gitu. Biar bisa mengubah aturan dan biar bisa menikahi si Anne Boleyn. Oke. Dan mereka akhirnya menikah pada Januari 1533 dan Anne dinobatkan sebagai ratu di Westminster Abbey saat tengah mengandung 6 bulan. Jadi pas nikah itu udah hamil 6 bulan. Oh, taunya. Pada September 1533, Anne melahirkan seorang cewek Cewek bernama lagi. Elizabeth I. Asik, yang punya cendol tuh. Bener. Iya. Cendolnya Elizabeth. Di dekat Galga ya lahirnya. Berarti ya. Namun kebahagiaan itu mulai pudar karena Henry tetap pengen anak laki-laki kan. Kegagalan Anne dalam memberikan ahli waris laki-laki ini setelah mengalami 2 kali keguguran, ini membuat posisi politiknya melemah. Dan Henry VIII mulai berpaling ke wanita lain. God damn, gampang banget. Iya, kan pengen anak cowok. Situasi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh politiknya, termasuk Thomas Cromwell yang menyusun konspirasi tuduhan perzinaan kalau Anne ini selingkuh dan berzina dengan orang lain. Untuk Anne ini disingkirkan dan dia jadi di atas Anne dudukannya. Tragedi memuncak pada Mei 1536 saat Anne ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tiba-tiba. Padahal nggak ada tuduhan, cuma tuduhan selingkuh tadi. Meski ia terus bersikeras tidak bersalah di pengadilan, Anne tetap dieksekusi di Tower Green pada 19 Mei 1536 dengan pidato terakhir yang sangat hati-hati demi melindungi keselamatan putrinya. Sebelum dia digantung, dia tuh pengen si anak ceweknya itu jangan diapa-apain sama keluarga kerajaan. Oke. Tapi ujung-ujungnya masih tetap jadi ratu kan nanti Elizabeth I. Oke. Nama baik dan kebenaran di balik konspirasi ini baru terungkap sepenuhnya ke publik bertahun-tahun kemudian setelah anaknya Elizabeth I naik tahta dan menjadi salah satu penguasa terbesar di Inggris. Oke. Karena setelah sebelum dia dieksekusi, itu tuh publik gak boleh tahu. Publik dikasih tahu kalau si Anne ini selingkuh. Padahal cerita di baliknya adalah dia tuh gak bisa menghasilkan anak perempuan. Cuma itu doang tapi dihukum mati, bayangin. Tapi apa ya, ini membuktikan kalau misal monarki Inggris itu gak seperti yang kalian pikirkan ya. Kayak oh berarti Raja Inggris sebelumnya tuh punya darah sama ini ya bang. Dari itu satu darah ya bang. Enggak guys.
Jadi kadang mereka tuh menghabisi anak bangsawan yang lain yang masih kecil gitu biar nantinya mereka yang naik. Yang masih Atau- kecil. Iya, God dang. karena pernah ditemukan saat ada orang merenovasi Tower Inggris, Tower London teman-teman. Mereka menemukan sebuah kotak peti berisi 2 kerangka anak laki-laki Oke. yang diduga adalah anak salah satu bangsawan yang nantinya bakal jadi raja. Jadi dibunuh, dihabisin gitu. Iya, gimana ya? Tapi itu pandangan baru lah ke kalian kalau misal raja itu tidak sebaik apa yang kalian pikirkan, teman-teman. Oke. Itu dia cerita dari Anne Boleyn. Tentang kerajaan Inggris. Tapi Ini iya kan fact. apa throne apa sih yang gue bilang kemarin? Oh, throne upper the bloods bener. katanya. Tahu nggak? Eh, Over the Bloods. Upper the bloods. Oh, Upper the Bloods. throne itu Iya. apa? Throne itu? Throne tuh Throne tahta. tuh Tahta di atas darah. Tahta di atas darah. Katanya tahtanya di atas darah-darah orang yang dikorbankan. Benar. Betul. Bahkan ya ntar ada cerita juga sih aing. Nah, tapi si Anne Boleyn ini sekarang gara-gara si Elizabeth I speak up soal ibunya yang dihabisi karena nggak bisa ngasih keturunan laki-laki, itu sekarang Anne Boleyn dihormati banget guys. Dan namanya dijadiin nama stadion West Ham United. Oh, Bowling Bowling Ground. Oh, Iya, itu iya, dari iya. si mana lu tahu anjing Iya, ha? Diem. Namanya Tahu Bowling nggak Ground. legend West Ham siapa? Siapa emang? Frank Lampard senior. Oh yang tahu. Oh iya. Pemain Inggris kan Ya, Lampard. bapaknya Lampard. 89 bukan? Oh iya. Bapaknya Lampard tuh kan pemain West Ham. Oh, baru tahu aku. Oh bukan anaknya. Anaknya Chelsea di West Ham tapi ada di Chelsea jago. Oh, Sama-sama tim London by the way. Yes. Lah, Lampard bukannya MU ya? Bukan. Ah itu, kamu tidak mengerti bola. Tapi dia Inggris kan benar. Dia Benar, dia Inggris. Aing tahu di timnasnya. Bowling Iya, Ground. Itu Wayne dia. Rooney tahu Wayne Rooney. Tahu. Aja. Rooney, Itu siapanya tuh Wayne Rooney? striker. Gak ada dong, Itu gak ada bapaknya. temen nonton. Oh iya By the way, ada cerita baru guys. Oh, Apa? tuh? Tentang bintang pengetuk. Gimana tuh ceritain? Jadi kemarin itu NASA bahkan sampai ngasih laporan di website resminya apa namanya baru banget tahun 2026 ini. Jadi bintang pengetuk ini bahkan ada di Al-Qur'an di surat At-Tariq ya. Jadi di sini ilmuwan baru menemukan jenis bintang yang sangat cocok dengan deskripsi ini di tahun 1967 namanya Pulsar dulunya tuh. Nah, terus kemarin itu waktu apa namanya yang baru viral di Instagram jadi kemarin itu ada orang yang diberangkatin ke sana ke luar Artemis, angkasa. Artemis. Artemis ya? Ya, Ah. Ya, Artemis ya. Artemis itu kemarin baru diberangkatin baru pulang kan, Pi? pulang. Dan itu ada suara ketukan Oh, Katanya itu dari mesinnya. katanya. Ah. Ya kan? Sampai NASA tuh sampai ngebuka videonya di website resminya sampai disuruh cari tahu kan publik juga ya. Iya. Itu detail-detailnya tuh ada di situ tuh. Dan katanya bintang pengetuk ini tuh nggak cuman kemarin doang, dulu tuh sempat ada juga. Iya yang astronot Cina juga ada kan? Ya, jadi banyak guys fenomena ada yang ngetok kayak ada yang ngetokin kapal apa jendelanya ya. Waktu itu yang paling terkenal tuh yang ke pintunya. buat oh pintu. kayak suara geduk-geduk. Iya. Kayak ada yang mau masuk gitu. Buat What? Shopee gitu. That's crazy man. jauh banget Mas Iya katanya. iya. Aduh, dia misi Artemis nih ini kan apa? Dia mau explore bulan bagian yang gelapnya. Dark Side of the Moon. Iya. Itu yang sedihnya tuh yang dia namain astronotnya namain istrinya yang udah meninggal. Apa? Agus Salim. Apa sih? Hah? Apa? Jadi astronot yang di Artemis tuh dia lewat bagian belakangnya terus dia mau boleh ada satu bagian di bulan tuh dinamain Carol Oh. dari nama istrinya yang udah meninggal. Oh. Ada di TikTok kemarin lewat lupa men. Oke, Di Dark Side of Sedih the aja dia ngomongnya sampai tersengah-sengah apa sih? Iya. Terenuh-renuh itu. Apa Terenyuh. terenuh-renuh? Iki, Sedih. Tersengguk, Tersengguk. kengguk. Oh. By the way yang lagi Dia main ngomong game, Carol. lagi main game yang tentang bulan. Oh, apa Jadi tuh? Pragmata. Ah, Apa lagi. itu? gimana? Jadi di bulan itu udah mulai ada peradaban manusia Di gamenya. di gamenya. Jadi di bulan itu lebih tepatnya dipakai buat ada material di bulan yang gak ada di bumi yang bisa buat ngeprint apapun yang maneh mau. Ngeprint mobil, misalnya. Sentinel Prime gitu. Sentinel Prime. Kan di Dark Side of the Moon ya. Iya Beda, bener juga. Itu transformer bangsat. Exactly bro. Jadi Sentinel ada Prime. ada bahan yang Unicron. katanya tuh bisa ngeprint apa aja lah. Misal mau ngeprint meja pakai bahan itu bisa. Jadi bahan itu tuh bisa buat ngeprint apa aja lah, mobil atau Ijazah. apa. Terserah mana. Punya siapa Mas? Enggak Biasa. ijazah aja kan Oh. print apa aja kan. Iya sih. Cuman iya yang sih. Aing kepikiran kalau misalnya suatu hari nanti kira-kira bakal ada peradaban gak di bulan?
Bisa. Kayaknya Kalau menurut saya bisa. menurut bisa. Aing nggak Kecil bisa kemungkinan sih. Kecil ya. karena Kecil. tidak ada air dan tidak ada lapisan atmosfer yang bisa kita bertahan hidup. Iya, pakai dom gini gimana? Nah, kalau pakai dom gitu. Pakai gimana? dom gitu gimana? Ayo. Iya ngapain aja mending di bumi aja anjir. Kalau bumi udah nggak bisa ditinggalin, Pi. Mending di ini yang mirip bumi. Tapi yang skala bulan itu berapa ya? lebih kecil dari Lebih bumi. kecil Nah, dari bumi. Seberapa coba? Aing pengen tahu. Se-Afrika nggak dibuletin? Enggak tahu tuh. Enggak lah, pasti lebih gede. Oh lebih gede. Komparasi. Luas total bulan. Komparasi. Kalau Kepler ya. Tiga- Planet Kepler mirip bumi itu. Kepler lebih gede lagi. Tapi Tiga- mirip bumi. Bulan itu 38 juta kilometer persegi. 38 juta. Juta kilometer persegi. Which is Which is segede apa? seluas apa ya? Segede Amerika. Luas. By the way, planet Kepler terus planet-planet yang bisa ditinggalin yang katanya kayak bumi itu Hmm. kemungkinan besar ketika kita sampai sana kita nggak bisa tinggal di situ. Satu, gravitasinya beda, Katanya lebih kenceng ya? lebih berat kita di situ. Ah, Aktivitas tuh bakal terasa berat. Mungkin makhluk hidup bisa ada yang tinggal di sana. Terus kedua, kadar oksigennya itu lebih tinggi. Tapi itu dia tahu dari mana? Itu kan jutaan tahun cahaya kan. Betul. Jadi bisa jadi yang kita lihat tuh sebenarnya udah berapa ribu tahun yang lalu. Tapi sobo kalau misalnya kita bisa ke Iya. sana, ya itu juga yang jadi concern Iya. ketika di sana tuh. Kalau misalnya emang di Kepler itu, kalau misalnya di planet itu tiba-tiba ada kehidupan, itu pasti something yang berbeda sama di bumi. Kepler kalau lihat ke bumi, sekarang masih ada T-Rex anjir. Bener. Kalau dia lihat. Itu teorinya gimana ya? Jadi juta tahun cahaya tuh ya Jarak tempuh kan? jarak tempuhnya misalkan 2 juta tahun cahaya nih. Hmm. Dari planet 2 juta tahun cahaya dia lihat ke kita 2 juta tahun yang lalu, bukan sekarang. Oh, berarti kalau mereka kesini kita udah maju dong. Kita udah di masa depan. Iya, kita Iya udah kan? sekarang. Oh, benar Wah, benar benar. kok gini anjing gitu pasti. Iya. Oh, jadi gini, Kok gue di klakson di mana-mana. bulan itu lebih kecil dari benua Asia. Lebih Oh, kecil iya, dari iya. benua Asia. Lebih besar dari benua Eropa Oh. dan benua Australia. Pokoknya bulan kan 37 juta kilometer persegi. Kalau Asia tuh 44 juta kilometer Oh, oke, Tipis, kebayang lah. persegi Tipis. tipis gitu. Kebayang. Makanya ada siang dan malam ya. Hmm. Kenapa arus kenceng sama surutnya laut bisa bergantung sama bulan, Pi? Kan Karena gaya gravitasi. Gravitasi tarik menarik. Tarik Lebih menarik. kenceng kalau Kalau misalnya bulan lagi purnama, Kalau dan lagi bulan muncul, kalau bulan deket Iya. kan airnya udah jadi ketarik gitu loh. Jadi Iya. naik jadi pasang. jadi pasang. bahaya buat nelayan tuh kalau bulan purnama. Bulan lagi. Kalau bulan bisa ngomong. Ya, itu bahaya. Kalau tergantung. Soalnya kecubung berarti kan kalau gitu. Nelayannya mau pergi apa mau pulang? Berangkat. Berangkat itu pagi. Karena airnya ke sana, surut ya. Oh. Ya, Pi, ya, bener ya? Iya. Kalau Kalau pulang pasang pas itu pasang ngasih pas, nama. Jadi dia bisa malam. ngedok Iya, dia bisa ngedok deh ke sini. Ah, maksudnya pulang ke rumahnya pas pasang. pas Iya. pasang. Biar dia ngikut arus gitu. Ya Betul. kagak kalau misalnya ini kan dia di tengah-tengah Iya. tahan. Jadi Kalau arus disuruh. tertarik ke sini. Jadi dia bisa docking pulang. Oh, anjir, keren juga ya. Iya Gitu. guys. Jago ya nelayan tuh hebat-hebat. Itu SD nggak sih Iyalah. diajarin? Mana Amazing. SD kunci jawaban kan UN. Mana itu mah? SD aing mah jujur gak kayak SD mana? Bagus SD aing mah. Keren anjir. Itu tentang Artemis. Tapi Artemis hasilnya apa, Pi? Siapa, Bang? Enggak kan dia mau turun nanti ke sana. Oh, Dia baru tuh baru lagi, mau. kalau nggak salah ini mah kalau nggak salah Artemis itu tuh dia datang. Terus kan ini bulan nih, dia tuh ngelilingin bulannya. Hmm. Habis itu balik lagi. Nanti tuh dia tuh mau turun di si yang Dark Side of the Moon. Iya. Katanya dia ada mau mengeksplor. Katanya. Ah, ada Katanya, something di situ kan. Tapi di katanya. situ gelap ya berarti. katanya ada Mixu di sana. Keren juga. Ngomong-ngomong ya. Keren Prime gak sih orang-orang Sentinel Prime gitu kan? Ada yang Ada Unicron di situ. kemarin ada orang yang nemuin lokasi syutingnya pendaratan Amerika pertama kali di bulan. Oh, di bulan Dia bukan. Artemisnya. Hah? Lewat pas Artemis. Nggak tahu Bukan sih. lah, Apollo lah. Apollo ya? Bukan pesawat Artemis ngelihat oh ini dulu. Bukan. Oh palsu. Palsu. Ada yang bilang katanya Di studio pendaratan MGM ya. nggak tahu juga pendaratan pertamanya itu katanya tuh bohong. Ya Oh, karena, no. karena yang bikin Stanley Kubrick kan katanya. Tapi Ya. tapi memang Karena Stanley Kubrick jago banget waktu bikin, lu nonton Space Odyssey 2001. Film Udah itu nonton, tahun udah 1968 kan. Hmm. Itu yang bikin Stanley Kubrick. Iya, iya. Lihat detailnya men. Tapi Iya sih. memang kan orang juga belajar bulan dan yang lain-lain lah. Memang teknologi pemetaan juga ada namanya LLR, Laser Lunar Ranging. Ya, jadi dia nyimpen satu ini kaca di bulan, jadi kita buat ngukur bulan itu pakai itu. Jadi kita nembakin laser terus disimpan di situ itu buat Berarti nembakin. ada dong. Harusnya ada secara ilmu yang aing belajari ya. Bisa lepas Cuman- nggak topengnya aing nggak bisa nganggap serius aja kok kayak gitu. Enggak. Cuman yang aing bingung ya kayak maksud orang
Sekarang bulan aja, maksudnya di bumi aja mau lepas nih, harus roketnya kan yang gede-gede gitu. Benar. keluar. Terus hancur kan. Wah, terus hancur. Tapi kalau di bulan ini kan dia landing. Landingnya juga kan dia butuh energi ya. Iya. Setak. Terus dia keluar lagi tuh dengan gampang gitu. Ada Pakai- atmosfer gak sih di Pakai bulan? gitunya doang gitu. Kok bisa gitu? Ada kayak stratosfer gitu gak di bulan? Bulan Ya tuh nggak dilapisi ada sesuatu kayaknya. gak? Enggak. Enggak. Enggak ada atmosfernya. Ya gak ada atmosfer. Iya. Setahu Aing juga roket terbangnya gak lurus nabrak kan dia melingkari supaya keluar dari gravitasi bumi kan? Iya, salah satunya juga. Gitu. Akhirnya ke bulan. Bulan pun gitu. Pas mendarat ke bumi dia muter dulu roket tuh. Berarti Tapi gak ada yang mendarat di Kopo men. moon landing itu Lemonan itu gimana ya? enggak, maksudnya yang Pendaratan di bulan. pendarat di Budi. bulan itu. Oh. Itu beneran apa enggak? Enggak tahu. Masih konspirasi. Masih konspirasi ya? Ya, kalau- Kayaknya kita gak akan pernah tahu sih. Iya. Maksud orang kayak sekarang misi buat ngelilingin bulan aja kan heboh nih begini ya. Berarti kan kemarin tuh waktu landing tuh Heboh banget harusnya. Harusnya juga heboh banget. Terus kan terakhir landingnya tuh tahun 70-an. 70-an. Ya kan terakhir landing tahun 70-an. Terus kayak harusnya teknologi Ya. yang itu kan leap teknologinya ini banget ya, kayak harus roket yang segede apa, terus sekarang jadi lebih kecil. Harusnya dilakukan berkali-kali dong gitu dari tahun 70 sampai sekarang itu Kan buat, dilakukan tapi juga. katanya udah gak ada tujuan. Iya, maksudnya kan sekarang juga ada tujuan lagi kan. Iya karena Dark Side of the Moon-nya doang. Iya. Heboh banget karena pas moon landing Apollo 11 itu disiarkan di seluruh dunia. Iya ya. Diperkirakan Tapi katanya bukan live stream. hah, terus apa? Tap Rekaman, in. Tape. tape. Iya. Wah anjir. Diperkirakan sekitar 650 juta orang di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung tersebut. Gimana dong? Iya. One small step for NASA man. menggunakan kamera khusus yang One dipasang di giant modul leap bulan for man. Tapi untuk kalau mengirimkan sinyal live stream video. kayaknya sekarang aja sinyal masih hilang-hilangan aja. Wah iya juga ya. Iya kan? Iya dia hitungannya IRL di bulan dah. Iya, Iya, betul. Iya IRL. betul. Iya kan sekarang Secara harfiah ya. hitungannya gini, kita di bumi aja nih BTS banyak set. Kadang Si masih Dani suka nge-lag, ini. kadang Dani nge-lag. Nge-lag gitu Jadi kan. Borobudur nge-lag. Iya. Ini tahun Pakai satelit kali ada sesuatu kan. Satelit. 2020. Ya maksudnya tapi Ini kan NASA, Bre. comparingnya antara satelit yang lama sama yang baru. Tapi sebenarnya Coba tanya Just Dani nggak soal tahu. itu. Tapi sebenarnya kalau memang ini apa, Mai tahu nggak teknologi solar bulan. panel itu tuh dipakai NASA duluan sih, dipakai ISS duluan sebelum. Udah dipakai lama kita. wifi juga dari zaman perang udah dipakai. Iya. Perang dingin tuh udah ada wifi men. Makanya sih. Udah ada, dulu udah ada ya game pertama NASA aja. beda level kata dia. Iya. Karena keterbatasan teknologi saat itu, siaran langsung yang dilihat pemirsa adalah versi yang telah dikonversi dari format kamera NASA ke format televisi standar. Oh. Ya kan ada Jadi delaynya convert kan? dulu, iya Ada di delay delaynya. banget. Hmm. Tapi kalau sampai bulan sih GG sih. Dia ngirim dulu dong ke bumi. Iya, Pakai apa? transmitter mungkin. Ya kan dia bisa komunikasi Van sama yang di Nah bumi. itu. Bentuk pengiriman dari bulan ke sininya gambarnya gimana? Nggak tahu lah. Nah, Lewat Morse kah? Apa ayo lewat lu. kode yang harus ditranskrip? Makanya pertanyaannya kan pakai banyak. gelombang dong, Pak. Iya. Gelombangnya tuh dimuatin sama informasi, begitu dimasukin ke Ditangkap. gitu. Iya ditangkap. Oh. Gitu. Ada yang ngerekam acara pas landing itu guys di YouTube, kalian bisa lihat. Katanya ada yang pakai hotspot juga di bulan. Masa Apa? Sunas. Abis kuota kah? harus login anjing di bulan. Anjing. Fuck man dia bilang. Gila, 70-an bisa live streaming dari bulan. Iya. Tapi iya. ISS tuh kenceng tahu internetnya katanya. Di mana? Di ISS International Space Iyalah Station. pastilah. Udah pasti nggak sih? Pasti itu mah. Berapa ya kebayang? Iya. Ya? Per Ini detiknya Di berapa? NASA aja udah kayak gitu katanya. Aing pakai Starlink aja cepet banget ya satelit kan. Iya cuma Tapi kan uploadnya kurang. ISS gimana Ya. ya? Kebayang ya? Kita cek ISS. kali ya, kita cek kali ya. Coba kecepatan internet di Kecepatan. ISS. Lebih cepat dari LAN kayak itu. International Space Station. Iyalah. Space Station. 600 Mbps. Anjing. Pelan anjing. Saat ini memiliki kecepatan koneksi 600 Mbps. Kencengan Jepang, Cok. Jepang What? berapa? Jepang berapa? Jepang kan 1 kemarin giga. ngetes yang gigaan per detik ada. 1 giga. 10 giga per detik ngetes kan sempat ngetes. Aing sempat dapat 1 giga kemarin di Jepang. Tapi 600 Mbps buat ngir kabel mah kuat banget Van. Ya sih enggak ada kabel. Hajur. Di Jepang memecahkan rekor 125.000 giga per detik. Dang. Anjing. Damn. Itu untuk hentai. all that for downloading Gila hentai. man. banget coy. Enggak, tapi buat Diabolical. apaan internet tuh banyak itu ya? Internet, Internet kencang buat berguna apa? mas, internet cepat tuh berguna mas. Iya, iya. server. Server. Iya sih. Hmm. Banyak Server. banyak, Internet Pi. cepat tuh berguna sumpah. banyak bandwidth, server, data, banyak cepet banget informasi tuh kenceng. Buat bikin Famichiki di Jepang. Benar. Gak, Banyak banget. Mana kangen Jepang tapi. Lumayan tapi Aing tuh masih harus ngurusin rumah.
Rumah Aing udah jadi tapi kemarin pas lihat studio udah diplaster. Ada kolam renang tapi. Ada di atas jacuzzi Oh, bukan kolam renang. buat kita berlima. That's so lah, like. Sambil ini ya, sambil shift malam, sambil jacuzzi. Enggak. Sambil main game ini yang jaga toko. Yang mau kita mainin. Jaga toko film. Gila. Oke, jadi aing cerita ya. Benar. Jadi aing mau bercerita sesuatu yang sangat unik dan lagi super fucking viral man di US man. Apa tuh? This is so weird. Aing nggak tahu kenapa ini viral di US, makanya aing angkat ceritanya. Mungkin kalian ada yang tahu, mungkin nggak. Tapi ini ceritanya menarik anyway. Jadi sini Pokemon. gue angkat. No, bro. Tapi Pokemon viral sih di dunia lagi sekarang. Lagi bagus. Jadi kita akan bercerita dari salah satu kebayangan ya. Kalian bayangin. Hidup tuh di ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi, belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Tapi orang itu udah bisa komplain sama seller. Dan ini adalah surat komplain pertama yang pernah tercatat dalam sejarah, guys. Jadi, ini bukan sekedar kesel, guys. Orang ini